nggak tahu kenapa mother. Kemudian prosesor dan RAM. Nah, RAM ini biasanya salah kaprah. Prosesor pun sama biasanya. Kadang banyak yang salah atau miskonsepsi. Oke, next. Ya, pokok bahasan seperti ini ya yang akan kita bahas nanti kurang lebih. Ya, kalau dasarnya kalian bisa baca di IT Essential. Saya juga mengambil beberapa dari IT Essential. IT Essential sudah daftar ya atau belum? Nanti Belum, Pak. nah, segera daftar Batas karena terakhirnya kapan ya, Pak? 2 minggu dari pertemuan pertama terakhir. Batas Pertemuan terakhirnya pertama kapan, Pak? batas terakhir 2 minggu dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu kan minggu lalu, berarti masih seminggu lagi ya terlahir. Jadi segera diproses. Kemarin kalau nggak salah langsung ke ya, ke ketua kelas atau gimana kemarin? Saya cek aja di di Kids-nya. Tanya ketua kelasnya si siapa? Ketua kelasnya Azila ini ya. Ada Mandiri, Pak. Oh, Mandiri ya. Ya, Nanti Pak. bisa. Oh, kalau Mandiri ya Mandiri satu-satu, kolektif nanti pilih kelasnya kelas berapa ya. Kelasnya harus sesuai karena instrukturnya nanti menentukan instrukturnya sesuai dengan dosennya. Ya, Pak. Oke. Kebetulan saya juga sudah dapat sertifikat instruktur karena ada dosen hardware software yang belum dapat sertifikat instruktur, jadi dompleng namanya pakai instruktur lain ya. Karena itu harus instrukturnya harus sudah terregister di Cisco-nya sana. Nah, jadi kalau kalian kebetulan saya sudah terregister ke Cisco, jadi bisa langsung instrukturnya pilih saya langsung. Kayaknya otomatis kalau nggak salah sesuai kelasnya. Ya, jadi segera diproses IT esensial karena nanti termasuk dalam salah satu kriteria penilaian. Kalau yang sudah punya nggak usah ikut lagi nggak apa-apa ya. Yang sudah punya dulu di SMK sudah pernah ikut IT esensial, nanti tinggal melanjutkan saja ke CCNA. CCNA nanti di semester 3 nanti kalau mau ambil jaringan ya, kayaknya CCNA itu nggak tahu wajib atau enggak khusus yang mau ambil jaringan saja biasanya. Tapi kalau hardware IT esensial karena hardware software 1 itu mata kuliah wajib, maka kesepakatan para dosen itu diwajibkan. Ya, ini yang akan kita bahas kali ini motherboard, prosesor. Motherboard ini juga mainboard bisa dikatakan itu ya, mainboard, prosesor, RAM. Mungkin karena kalian yang senang oprek-oprek PC sudah biasa dengar ini ya. Nah, makanya ini mungkin nanti ya sebatas ngobrol-ngobrol saja. Mungkin sedikit pengetahuan bagi yang belum pernah atau bahkan baru pertama kali lihat komputer atau mungkin belum pernah lihat komputer ya, mainannya HP melulu ya, belum pernah lihat komputer. Nah, kita bahas pelan-pelan ya, nggak pelan juga sih, cepet juga sih ya, karena saya rasa ini umum ya, mainboard, motherboard. Nah, kurang lebih seperti ini ya bentuknya mainboard itu ya, mainboard kekinian. Kekinian itu ada RGB-nya, kalau dinyalakan biasanya nyala warna-warni gitu ya. Saya nggak tahu juga itu faedahnya apa nyala warna-warni. Nah, ini mainboard kalau kalian buka komputer, buka casingnya, di dalamnya ada kurang lebih bentuk gede seperti ini. Itu mainboardnya. Di situ sudah ada banyak sekali colokan ya. Ya, ini bisa dikatakan istilahnya mungkin bahasanya backbone, tulang punggung, backbone. Tanpa ini komputer nggak akan bisa menyala ya. Jadi harus ini fardu ain ini ya, wajib, sangat wajib sekali untuk membuat sebuah PC itu harus ada motherboardnya. Apapun itu bentuknya ya, baik yang segede ini, segede apa ini, segede gaban kalau orang zaman dulu ya, ataupun yang hanya mungkin besarnya separuhnya. Nah, mungkin hanya segini ini. Nah, tapi itu tetap aja namanya mainboard ya. Belakangnya ini ada colokan banyak ataupun mungkin hanya ada sedikit segini mungkin ya, hanya ada segini ini, itu sama saja ya, namanya juga mainboard. Mau nyala RGB, tidak nyala RGB ya, sama aja. RGB itu tidak akan mempengaruhi performa. Kalian mau bikin PC RGB warna-warni ya, dengan yang hitam nggak nyala sama sekali, bisa jadi itu lebih cepat yang hitam sama sekali ya, tidak nyala. Mau kipasnya 20, mau nggak ada kipas,
ya, sama saja ya. Yang penting harus ada motherboard. Fungsinya kurang lebih menghubungkan semua komponen utama. Nah, komponen utamanya ini apa aja ya, macam-macam ya, nanti kita bahas. Nah, intinya isinya itu adalah basis jalur. Jadi ini motherboard ini isinya itu hanya colokan ya, soket, port dan jalur dan chipset. Nah, ya. Tapi itu sangat penting. Jadi ini yang menghubungkan antara jalur satu dan komponen satu dan komponen lainnya. Biasanya ini isinya PCB 3 tingkat biasanya. Jadi 3 layer biasanya. Ya minimal 2 lah, layer atas dan bawah. Jadi jangan sekali-sekali kalian coba iseng memotong ya. Wah ini nggak kena jalur nih. Kalian lihat di atasnya nggak kena jalur. Kalian potong biar pendek lah, saya potong Pak. Itu bisa saja di tengah ada jalur ya yang terpotong. Karena ada motherboard Intel, motherboard punyanya Intel, itu kalau dilihat, itu di bagian bawah-bawah sini itu kosong. Biasanya ya, kosong memang nggak ada jalur. Kalau dilihat sekilas itu nggak ada jalur. Nah, mungkin kalau kalian wah kreatif ya, ini nggak muat di casing saya, mau saya potong ya, jangan kreatifnya jangan terlalu over ya. Kemungkinan di tengah itu masih ada lapisannya, lapisan jalurnya, atau pun di bawahnya juga ada lapisannya. Jadi jangan dipotong karena dulu terus ada yang VGA ya, VGA itu kelihatannya kosong komponennya, dipotong ya karena nggak muat di casing. Ya nggak bisa nyala lah ya. Ada jalur yang terpotong. Kelihatannya wah ini kompong nggak ada. Ternyata di tengahnya itu ada, di antara 2 lapisan PCB. Karena PCB-nya ini biasanya 3 lapis. Ya nggak mesti sih, ada yang cuma 2 lapis. Tapi rata-rata 3 lapis kalau sekarang ya, 3 lapis. Nah, mereknya pun bebas ya. Kalau merek sih nggak masalah, misalkan ini ada MSI, kemudian ada Asus ya, Asus, kemudian ada ASRock, ada apa lagi sih? Sekarang yang masih ngetren tuh Gigabyte. Nah, Gigabyte dan lain sebagainya sampai yang murah-murah. Murah-murah itu merek apa ya? Merek-merek ya yang penting ada. Itu nggak masalah kalau merek ya. Yang penting chipsetnya. Nah, ini chipsetnya itu ini ada Z, seri Z370. Ada ini kok nggak ada ya chipsetnya. Corsair ini kemungkinan ini chipsetnya X550 atau apa gitu ya chipsetnya di sini. Nah, itulah yang penting. Yang mempengaruhi performa secara signifikan itu ini. Z atau mungkin B atau mungkin H. Nah, itulah yang, atau kalau AMD itu ada A, seri B, seri X juga ya. Nah, yang mempengaruhi performa itu ada di bagian ini. Kalau merek mah bebas. Ya, merek itu ya mereka punya gimmick-gimmick tersendiri. MSI dengan gimmick apalah, mungkin Asus dengan ROG-nya gimmick apa dan lain sebagainya ya. Gimmick kalau MSI itu military class dan lain sebagainya. Itu hanya gimmick-gimmick merek aja, tapi performa tetap ada di chipsetnya. Jadi kalian pakai chipset apa ya. Kemudian juga ada yang ukurannya separuh. Nah, itu juga tidak terlalu mempengaruhi performa ya. Ada yang nanti kita bahas ukuran-ukurannya. Nah, komponennya secara umum ya. Jadi umumnya motherboard tuh komponennya ada nih. Saya gambarkan secara umum saja. Ya tetap berbeda-beda tergantung vendornya mau meletakkan di mana. Tidak harus seperti ini. Ini hanya gambaran umum saja. Bisa jadi nomor 3 ini posisinya tidak di sini tapi di bagian nomor 10 bisa aja, atau nomor 2 ini kalau nomor 2 umumnya di sini. Nomor 8 ya, nomor 8 posisinya bisa jadi ada di nomor 9. Nah, itu bisa saja. Nah, kita bahas satu-satu ya. Mungkin kalian sudah tahu nomor 1 ini apa nomor 1? Ada yang tahu? Harusnya tahu. Prosesor itu soket prosesor ya, benar sekali, soket prosesor atau CPU, Central Processing Unit ya, soketnya di situ. Ada 2 tipe soket, yaitu ada LGA dan PGA. Pin Grid Array dan Line Grid Array. Ya, kalau ini tipenya LGA. Cirinya, casingnya apa? Soketnya ditutupi karena ada kaki-kaki di belakang sini. Kalau tidak ditutup nanti kena sesuatu yang keras itu bengkok. Karena di belakangnya sini ada kaki-kakinya. Nah, selain LGA ada PGA tadi, ada 2 gambar. Nah, bentuknya seperti ini. Biasanya tidak ditutup. Nah, ini pin grid array. Di sini tidak ada kaki, tapi hanya lubang. Jadi tidak ditutup. Karena kalau ketekan pun masih aman. Kalau di sini, kalau dibuka, ini isinya kaki. Ya, kaki-kaki. Kalau ketekan ya bengkok ya. Makanya dikasih pelindung ini.
Ini punyanya Intel, ini punyanya AMD. Walaupun AMD ada yang punya LGA ya. Itu ada yang LGA. Versi-versi Threadripper itu ada LGA. Tapi umumnya AMD itu yang ini. Saya nggak tahu, mungkin AM5 besok juga pakai LGA. Karena memang enak LGA daripada versi seperti ini. Kalau versi seperti ini, resiko patah di prosesor itu lebih tinggi. Nah, ini tadi prosesor nomor 1, kemudian nomor 2. Nomor 2, ada yang tahu nomor 2? Tempat storage SSD bukan, Pak? Tempat storage SSD, bukan ya. Itu nomor 11 Bukan, ya, nih. Pak? Ya, nomor Chipset, 11 nih. Oh iya, Pak. Nomor 2 itu chipset ya, chipset. Nah, inilah yang menentukan kemampuan motherboard kalian itu ditentukan dari apa yang ada di balik nomor 2 ini. Ya, di situ ada seri B, seri A kalau AMD, B itu Intel ada, AMD ada. Kalau entry level paling bawah kalau punyanya Intel itu ada seri H. Ya, seri H. Jadi kalau kalian punya motherboard seri H itu berarti motherboard entry level, seri yang penting ada gitu ya. Seri A kalau AMD yang penting ada ya. Jadi entry level. Kemudian seri tengah-tengah ada B, Intel pakai B, AMD juga pakai B ya. Paling nanti beda angkanya saja. Kemudian seri atas kalau Intel dulu pakai Z, seri Z. Kalau AMD seri X sekarang ya, pakai seri X. Intel sekarang juga pakai seri X namanya. Ya hanya penamaan saja sih pakai seri X. Kalau dulu Intel ada seri P, itu P antara Z sama H. Jadi kalau sekarang diganti B, dulu ada P, seri P, performance P. Di tengah-tengah. Seri high end itu seri ZZ semua. Kalau cari motherboard mau seri high end, carilah seri Z. Tapi jangan lihat harganya ya. Itu kalau kalian mencari seri Z berarti sudah nggak peduli lagi dengan rupiah ya. Apa-apa pasti juragan ya kalau sudah pakai motherboard seri Z. Biasanya kalau masih mikir, waduh nanti siang aku makan apa ya. Nah itu motherboardnya biasanya seri A, seri H. Saya juga pakai seri A ya. Yang penting kan bisa nyala gitu ya. Nggak masalah. Nomor 2 ya, jadi ini chipset. Karena ini fungsinya nanti yang mengatur ini kalau di jalan raya, istilahnya ini adalah lampu lalu lintas dan pos polisinya ya. Lampu lalu lintas, pos polisi, kemudian perlintasan kereta api ya, tukang yang nutup buka jalan. Nah ini nomor 2 ini fungsinya. Nah, ini yang mengatur lalu lintas antara, kalau yang not bridge ini antara hard disk atau storage ya, antara storage dengan port-port yang ada di sini, dengan port I/O lainnya, dengan audio. Nah itu yang mengatur nomor 2 ini. Kalau yang mengatur antara laju atau jalur prosesor, dulu ada chip sendiri di tengah sini namanya not bridge. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang sudah not bridge itu menyatu dengan CPU. Jadi ada 2 chipset ya di motherboard, notch dan short. Notch itu ini harusnya diberdirikan gitu ya, diberdirikan dari notch itu ada di utara, di atas, short itu ada di bawah, di selatan. Jadi short ini short bridge atau selatan, bridge selatan atau chip selatan itu mengatur kinerja hard disk, kemudian USB ya, USB di sini, kemudian audio, kemudian port I/O di belakang sini. Nah, makanya kerjanya tidak begitu keras ya, tidak begitu ngoyo lah ya. Kecepatannya kan hard disk kecepatannya berapa sih? SSD kecepatannya berapa sih? Nah, jadi biasanya heatsinknya nggak terlalu besar. Nah, kalau dulu ada not bridge di sini, di bagian sini ini ada not bridge, itu heatsinknya pasti lebih besar karena apa? Dia mengatur kerja antara prosesor, RAM, kemudian VGA, di mana itu luar biasa ya kecepatannya. Maka not bridge kalau dulu kita pilih motherboard itu yang dinilai not bridge-nya ya. Wah, motherboard not bridge-nya pakai apa? Dulu ada SIS, kemudian ada Enforce punyanya Nvidia dan lain sebagainya. Kita mikir not bridge-nya. Kalau AMD itu zaman sebelum Ryzen masih ada not bridge-nya ya. Seri A itu seri producer dan lain sebagainya masih ada not bridge-nya 970, 980, kemudian 790, 780, 8 seri 8 kayaknya sudah nggak populer, 9 dan seri 7.
Nah, itu ngitung performa not bridge-nya. Nah, sekarang udah nggak zaman karena not bridge ini ternyata lebih efektif ditaruh ke prosesor. Makanya mulai Intel itu Sandy Bridge, itu not bridge di sini sudah hilang, menyatu dengan prosesor. Nah, AMD mengikuti di zaman AMD APU. APU itu AMD apa sih? Ya, APU lah ya. Saya nggak begitu apal AMD itu APU. Kalau sekarang Ryzen itu sudah masuk ke not bridge semua. Jadi ke CPU semua not bridge-nya. Jadi nggak ada lagi not bridge di bagian sini. Oke, lanjut nomor 3. Panjang ini. Tahu ya, ini adalah slot RAM ya, RAM. Ini ada RAM. RAM-nya ada beberapa jenis. Kalau ini ada 4 slot, ada yang cuma 2 slot. Nah, kalau yang cuma 2 slot ya nggak masalah ya, kalian punya motherboard. Wah, Pak, slot saya kok cuma 2, nggak masalah. Apa lebih jelek motherboardnya belum tentu ya. Ada juga yang 6 ya, di sini 3, di sana 3. Jadi sebelah prosesornya ada 6. Ada juga itu biasanya untuk prosesor motherboard entusias. Ada yang sangat banyak sekali sampai 8 ada itu untuk server. Bahkan 16 ya untuk server ada. Rak-rakan itu. Kemudian nomor 4. Tadi 1 2 3 4 ya. 4 itu ini ya, slot expansion slot. Kalau kalian punya VGA, nah naruhnya di sini. Nah, PCI Express. 1, ini ada 2 slot VGA, PCI Express. Kalau yang kecil, ini PCI Express 1X. Kecepatannya 1X. Kalau yang panjang, ini 16X. Biasanya kalau ada 2, yang satu hanya 8X kecepatannya, 8 kali. Ya, dilihat aja di dalamnya sini diteropong kalau hanya pinnya cuma sampai segini. Nah, pin-pinnya sampai segini itu berarti 4X kecepatannya. Kalau pinnya full, nah itu bisa sampai 8X. Motherboard seri mainstream ke bawah, itu meskipun ada 2 slot VGA, ya, tapi kalau dipasang dua-duanya kecepatannya tidak bisa maksimal. Kecepatannya menjadi 4X. Kalau seri X, nah itu baru unleash kecepatannya ya, bisa 8X semua biasanya. Nah, makanya kalau kalian beli motherboard, diperhatikan, dibaca dulu di buku manualnya, mana yang kecepatannya benar-benar 16X. Ya. Jangan sampai kalian salah masang ke 8X. Ya. Jadi dicek lagi. Takutnya kalian sudah beli VGA mahal-mahal, kok kecepatannya nggak maksimal. Ya. Bisa dipakai, bisa. Tapi kecepatannya kok tidak seperti yang saya lihat-lihat di internet. Nah, ternyata kalian salah masang. Ini posisinya kalian pasang di 16X. Nah, itu di buku manualnya biasanya ada. Nah, sebelum kalian bertanya, biasanya baca buku manualnya dulu ya. Jadi biasanya ada istilah RTFM. Jadi kalau tanya-tanya forum hardware itu RTFM, read the fucking manual gitu ya. Jadi baca dulu manualnya, Cok, sebelum kalian tanya gitu ya. Istilahnya itu ya bahasa Indonesianya, RTFM, the fucking manual. Itu biasanya kalau di forum-forum, di Reddit dan lain sebagainya. Oh, Reddit di blog ya. Kemudian nomor 5, nah ini I/O port ya. I/O itu input _output. Jadi di sini ada port input output baik audio, USB, Firewire, Type C dan lain sebagainya, HDMI, kemudian VGA on board ya, VGA IGP, MOS dan lain sebagainya ada di belakang. Meskipun bisa di expansion ke depan. Kemudian nomor 6 mana nomor 6? Nomor 6. Nah, ini nomor 6 apa nomor 6? Biasanya kalau nggak di sini ya di sampingnya nomor 2 ini. Ada yang tahu? Nomor 6 ini? Kayak sekring apa? Bukan ya, sekring. Motherboard itu sekringnya di atas ini. Ini nomor 6 ini. BIOS bukan, Pak? Nah, BIOS ya. BIOS tuh ya. BIOS. Tadi ada yang jawab BIOS tadi. BIOS ya tadi, nomor 6 adalah BIOS. Jadi chip BIOS biasanya ada di sini, kecil. Kalau enggak di baliknya nomor 2. Ya, antara di sini nih biasanya. Ini bisa jadi di sini, bisa. Belum tentu ini juga BIOS ya, tapi umumnya ada di sini ataupun di sini. Dan kalau motherboard high-end zaman sekarang, yang bukan kelas entry level ya, yang kelas mainstream ke atas, mainstream dan entusias, itu biasanya BIOS-nya ada 2. Karena apa? Biasanya yang pemilik entusias itu sering ngoprek-oprek BIOS-nya. Jadi kalau salah satu error masih ada cadangan di backup. Ya, jadi nanti
Karena kalau satu kalian oprek-oprek error, ya sudah ngebreak istilahnya ya BIOS. Jadi mati. BIOS itu apa? Nanti kita bahas ya. Yang belum tahu BIOS nanti kita bahas. Ya, nomor 6 BIOS atau UEFI. UEFI. Dan nomor 7. Nah, nomor 7 ini ya. 7 ada 2, 7A, 7B. Ini jangan sampai tidak dipasang ya. Ini adalah power socket. Nah, ini istilahnya yang menyalakan komputernya itu asalnya dari sini listriknya ya. Jadi colokan listrik lah gampangnya ya. 7A ini ada 24. Kalau motherboard zaman sekarang sudah 24 semua. Kalau zaman dulu ada yang 20 ya, ada 4 ini tidak dipakai motherboard zaman dulu. Jadi ada 20. Sekarang semuanya sudah 24 ya. Kemudian 7B, nah 7B ini 4 sampai 8. Jadi kalau motherboard mainstream, entry level itu isinya 4 ya. Kalau yang sudah high-end itu 8. Jadi kalau kalian punya motherboard, loh Pak punya saya cuma 4 nih Pak, di gambar Bapak ada 8, itu jangan nggak usah protes ya. Memang ada yang 4, ada yang 8. Bedanya apa? Nah, kalau 4 itu baca lagi di manualnya, itu kemampuannya motherboard itu hanya untuk prosesor tertentu, biasanya entry level. Nah, kalau 8 dia support sampai, kalau Intel ya sampai i9 itu biasanya dia support sampai i9 ya. Kalau Ryzen ya sampai Ryzen itu sampai Ryzen berapa sih? Ryzen 7, Ryzen 9 ada ya. Sampai Ryzen atas itulah ya, itu support. Berarti dia support untuk power yang cukup besar. TDP-nya cukup besar ya. Jadi performanya lebih gila kalau 8. Kalau 4 ya bisa, tapi jangan dikasih Ryzen Core i9 itu nggak mungkin support itu ya motherboardnya. Mati sebelum dinyalakan sudah nggak ngangkat karena butuh power yang lebih banyak. Nah, nomor 8 di sini ya, ini port SATA, SATA untuk storage hard disk atau SSD yang masih SATA port. Nomor 9 ini apa ini? Hampir semua motherboard pasti ada nomor 9 ini ya. Walaupun letaknya tidak sejajar, kebetulan ini sejajar lurus. Apa kira-kira nomor 9? Ada yang tahu? Ini biasanya kalau buat colokan front panel ya. Ini kalau biasanya masih belajar rakit, itu hal yang paling ditakutkan itu nomor 9 ini. Karena bentuknya kecil-kecil seperti jarum, tulisannya kecil-kecil ya. Nah, kalau kita praktikum di lab, nomor 9 ini harus hati-hati waktu masang ya. Makanya kemarin saya selalu menekankan berpakaianlah yang tertutup ya, biar fokus ya semua mahasiswa dan dosennya terutama. Karena kalau tidak fokus lihat nomor 9 ini nanti salah colok kalian ya. Waduh, tahu-tahu cerot muncrat itu ya. Kena jempol ya, berdarah-darah ya. Bahaya itu ya, karena ini kayak jarum ya. Ya walaupun nggak tajam-tajam amat, tapi kalau ketika nggak fokus, kalian terlalu nafsu nggak fokus ya, lihat pakaian tidak tertutup itu kan nafsu, yang penting colok gitu. Waduh, tahu-tahu kena jempol kalian sendiri ya. Wah, bahaya, bisa jadi berdarah-darah. Di lab nggak ada P3K ya. Jadi perlu diperhatikan. Di sini bisa macam-macam, ada USB front panel, USB 3, kemudian audio jack juga di sini biasanya, kemudian power, button ya, tombol power, tombol reset juga konfigurasinya ada di sini, kemudian lampu LED on off ya, bukan RGB ya, RGB nggak ada di sini, RGB header itu bentuknya lain. Ya mungkin RGB header juga ada kalau motherboard zaman sekarang, di sini belum ada RGB headernya dan lain sebagainya yang connect ke depan, biasanya di casing depan atau atas gitu ya. Ada juga mungkin kalau serial atau paralel, port paralel yang untuk gigabyte biasanya menyertakan paralel dan serial dan lain sebagainya. Kemudian setelah 9, 10 apa ini 10? Nah. Di balik heatsink ada apa? 10 ini VRM ya, bukan VRAM tapi VRM. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk mengatur listrik, tegangan listrik yang dari power untuk disuplai ke prosesor. Nanti kita bahas. Dan nomor 11, nah ini tadi sudah disinggung ya, M2 socket atau NVMe. Bisa jadi M2, bisa jadi NVMe, tergantung jenis motherboardnya. Apa M2 atau NVMe? Di sini juga ada ini sama ya.
Ini 11, ini juga harusnya 11, di sini ada kotaan 11. Itu adalah SSD. SSD bentuknya seperti apa ya? Seperti Wi-Fi-nya laptop. Wah, belum pernah lihat Wi-Fi laptop ya, seperti itulah ya. Nanti kita cari gambarnya ya, M2 socket. Kemudian nomor 12, nah ini untuk kipas-kipas ya. 12 di sini ada, kemudian di sini ada, misalnya untuk kipas casing ya. Kemudian mana lagi? Masuk cuma 2. Harusnya di sini ini juga ada biasanya. Kemudian, nah ini 12 ini ya. Ini untuk kipas. Kipas yang support PWM biasanya. PWM, pulse width modulation, jadi bisa diatur kecepatannya. Mau kenceng, mau lambat, atau otomatis sesuai suhu sistem. Jadi ketika suhu naik, kipasnya semakin kencang. Ketika suhunya adem-adem ayam, kipasnya standar kecepatannya. Nah, bisa diatur. Kemudian nomor 13, apa 13? 13 itu biasanya kalau enggak ini, ya ini. Ya, 13 itu bisa dua-duanya ini. Antara ini dan ini. Ini di motherboard zaman sekarang pasti ada. Karena kemungkinan tidak adanya tidak sangat kecil. Saya jarang melihat yang tidak ada ini. Itu adalah audio DAC ya. Jadi ini chip audionya. Biasanya ini sih yang kecil, ini bukan yang gede ini. Yang kecil ini chip audionya. Jadi yang menentukan PC kalian bisa bunyi, nah itu ini. Tapi ini suaranya ya biasa-biasa aja ya, bawaan motherboard. Kalau mau yang bagus, beliin sendiri, dicolokkan di PCI. PCI yang panjang ini PCI, pendek tadi PCI Express. Ini slot PCI. Nah itu ya, secara umum komponennya kurang lebih itu ya, mainboard. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin Pak ini yang gambar bintang ini apa? Gambar bintang-bintang ini kok ada banyak? Apa kira-kira? Nih ada gambar. Buat baut ya, Pak. Baut ya. Baut. Ini buat baut. Buat lubang baut. Nanti kalau kalian rakit, dibaut di sini. Kalau ini baut buat SATA-nya tadi. Kok SATA. M2-nya tadi ya, SSD-nya tadi. Jadi ada beberapa ukuran yang sangat panjang sampai sini. Atau yang sangat pendek cuman segini. Ada beberapa ukuran. Ya, sesuaikan. Dan ini bisa jadi M2, bisa jadi NVMe, M2 atau NVMe. Beda fisik dan beda kecepatan, lebih cepat NVMe. Fisiknya juga sedikit berbeda. Nah ini komponennya ya, komponen. Saya ambil dari esensial ini berarti. Koneksi komponen kurang lebih motherboard itu seperti ini ya. Jadi ada 2 chip yang mengatur. Not bridge dan source bridge tadi. Not bridge ini mengatur antara koneksi prosesor, kemudian grafik, dan RAM, sehingga ini butuh kinerja yang sangat tinggi, not bridge. Makanya, dulu ketika terpisah di motherboard, dulu ada di motherboard sini, not bridge di sini ya, itu performanya tidak terlalu wow, begitu dimasukkan ke CPU, karena ini mengurangi jarak antara bus CPU dan chipset, itu kecepatannya luar biasa. Intel pertama kali Sandy Bridge dulu, pertama kali dia launching second generasi core, itu luar biasa ya. Fenomena waktu itu 2000 berapa sih ya? 2011 atau berapa ya? Saya lupa. 2011 atau 2009 ya, lupa ya. Pokoknya waktu itulah iklannya masih girl band Korea ya. Sih SNSD gitu ya. Iklannya dia pakai SNSD launching Sandy Bridge, itu luar biasa karena spektakuler, dia menghapuskan not bridge pada sebuah motherboard sehingga tidak ada lagi not bridge-nya. Waktu itu ya baru pertama kali gitu. Dan kecepatannya luar biasa. AMD waktu itu ya ketinggalan jauh lah sebelum seri Zen muncul. AMD mencoba-coba pakai not bridge, tetap kalah telak dengan Intel. Nah, sekarang AMD pakai Ryzen juga tidak ada not bridge-nya. Sudah menyatu dengan CPU, ini menyatu sekarang. Ya, yang mengatur antara koneksi dengan, ya ini pak polisinya ya, pak polisinya antara CPU, RAM, dan VGA. Sehingga kecepatannya cukup tinggi. Nah, short bridge ini kerjanya ringan. Ya, dia hanya mengatur kecepatan storage, hard disk atau SSD, kemudian PCI, audio, dan lain sebagainya, keyboard, mouse, USB, BIOS,
diatur di short bridge ya. Persimpangannya ada di short bridge ini. Lampu merahnya ya kalau di jalan raya, lampu merahnya ada di short bridge. Jadi kerjaannya tidak begitu sibuk. Maka sekarang motherboard hanya ya menjual short bridge saja. Kalau dulu menjual not bridge ya motherboard. Bahkan IGP, Integrated Graphic Processor, dulu itu ada di not bridge ini, namanya VGA on board dulu ya. VGA on board itu ada di not bridge-nya. Jadi di motherboard-nya. Kalau sekarang sudah include ke CPU-nya. Jadi dulu milih motherboard ya milih VGA on board. Nah, gitu ya. Jadi satu kalau dulu. Kalau sekarang enggak, milih VGA on board-nya berdasarkan prosesor. Jadi prosesornya apa? Ya itu ada bawaan VGA on board-nya di prosesor. IGP, Integrated Graphic Unit. Prosesor ya, Integrated Graphic Processing, IGP. Kemudian masuk ke CPU-nya, bagian CPU. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya, CPU itu, otaknya. Saya rasa mungkin yang belum pernah lihat karena CPU ini biasanya tertutup oleh kipas. Ada 2 jenis, 3 tapi sudah ditinggalkan, ini sudah nggak ada lagi. Dulu ada prosesor bentuknya soket seperti ini ya, jadi kayak RAM. Ini prosesor tapi isinya ya, Pentium, zaman Pentium 2. Tapi Pentium 3 sudah meninggalkan ini. Pentium 1 masih bentuk seperti ini, PGA. Pentium 2 coba inovasi seperti ini, soket, tapi ditinggalkan. Nggak tahu Intel setiap generasi pasti beda soket, menyebalkan sekali, beda dengan AMD ya. AMD itu AM4 itu dari tahun berapa sampai sekarang masih bisa dipakai. Intel itu wah sudah sedikit-sedikit berubah. Nah ini ya. Jadi PGA atau pin grid array itu berarti di prosesornya dia ada kaki-kaki seperti ini. Ya, kaki. Nah, kalau sampai bengkok masih bisa diluruskan sih ya, bengkok enggak masalah. Tapi kalau sampai patah, prosesornya rusak. Nah, ini kelemahannya ya. Kalau ini patah satu aja ya mungkin masih bisa dipakai sih ya. Tapi ketika instruksi tertentu, nah itu mungkin error, ngehang, nge-freeze tahu-tahu ya. Ibarat kata kalau yang patah itu untuk kemampuan bahasa Inggris, ya, kalau otak kalian yang error itu untuk kemampuan bahasa Inggris, kalian masih bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Ketika diajak ngomong bahasa Inggris, kalian langsung error ya, konslet ya, restart. Ya. Harus dibunuh dulu, dihidupin lagi ya, baru bisa dipakai lagi otaknya. Nah itu ya, walaupun mungkin yang patah mungkin kemampuan apalah ya salah satu kaki patah, gampangannya gitu, mungkin masih bisa dipakai. Kalau cuma bengkok itu dilurusin pelan-pelan gitu aja masih bisa ya. Tapi nah, jangan sampai bengkok. Ketika kalian sudah mengeluarkan dari kardus, nggak bisa bahasa Inggris. Mengeluarkan dari kardus segeralah dipasang di motherboard karena resiko bengkoknya sangat tinggi. Untuk pemasangannya diperhatikan ada segitiga. Nah, segitiga ini nanti di baliknya prosesor ini juga ada segitiga kecil. Nah itu disamakan. Nggak perlu ditekan. Ini dibuka saja ke kiri, ke kanan, kemudian diangkat ke atas, langsung aja ditempelkan, otomatis langsung masuk. Nggak perlu ditekan. Nah, bedanya dengan LGA, ini LGA, L-nya line grid, nah, line grid array, ini ada yang line grid array. Di sini nggak ada kaki, ya, sama sekali nggak ada kaki. Ini kalian mau patah-patahin juga sudah patah semua ya, nggak ada yang perlu dipatahkan lagi di sini ya. Nah, kakinya di mana? Karena ini harus ada kakinya. Kakinya ada di motherboard-nya. Nah, di sini kaki-kakinya ada di sini. Nah, ini kalau sampai patah, ya ganti motherboard. Itu prosesornya aman. Ya, itu Intel pakai LGA ini. Oh, silahkan kalau mau ke toilet boleh. Nah, tapi nanti resiko di motherboard ya. Motherboard ini biasanya ada pelindung tutupnya. Tadi seperti di atas tadi. Mana? Nah, ada pelindung tutup seperti ini di motherboard-nya. Nah, ketika kalian sudah membuka pelindungnya, segeralah pasang prosesornya. Tapi caranya masang biasanya nggak seperti itu sih. Biasanya pelindungnya tetap dipasang, kalian buka ini besinya ini dengan penguncinya dibuka, kemudian langsung tutup aja pelindungnya, nanti lepas sendiri. Biasanya seperti itu masangnya ya. Jadi otomatis ucul ketika ada prosesornya. Jadi ketika nanti melepas prosesornya, kalian mau jual lagi motherboardnya, segera tutup lagi pelindungnya, ya, karena ini resiko untuk bengkok. Kalau kena tangan sebenarnya nggak apa-apa sih kena tangan ya, asal jangan kena air gitu aja ya, konslet nanti ya. Ini kita sentuh prosesornya pakai tangan, saya sering nyentuh ini juga nggak rusak ya.
Asal jangan sambil kalian menyelam di air gitu ya, atau menjadi korosi, ini bahaya ini ya. Yang bahaya itu sebenarnya korosi. Menyentuh tangan, kena keringat, lama-lama terjadi korosi ya. Nah, itu yang merusak. Korosi sih istilahnya, bukan korosi apa ya? Endapan, jadi apa, mengganggu konektivitasnya sini lah. Ya seperti karat lah, tapi bukan karat. Seperti itulah. Yang bahaya itu sebenarnya itu. Itu Pak, kena thermal paste Pak. Ya, thermal paste itu nanti dipasangkan setelah kita masang CPU ya. Nah, ini kita... Enggak Pak, soketnya loh Pak, kena thermal paste terus ketutupan. Nah, bisa jadi ya. Soket di sini ada aja ya, yang masang thermal paste di sininya itu pintar sekali ya. Kreatif tapi ya jangan over kreatifnya ya. Jadi thermal paste itu dipasangkan di atas. Thermal paste buat apa? Yang belum tahu, thermal paste itu buat penghilang gap antara pendingin, karena prosesornya kerjanya panas, pendingin antara prosesor dengan kipasnya, heatsinknya. Jadi nanti di prosesor itu ditaruh heatsink atau pendingin. Nah, meskipun kelihatannya rapat, tapi dari sisi mikroskopis, nah itu pasti ada gap. Nah, menghilangkan gapnya itu ditaruh namanya thermal paste, seperti odol tapi bukan odol. Jangan sekali-sekali pakai odol ya, itu sesat ya. Odol bukan peruntukannya untuk thermal paste. Meskipun odol dioles ke kulit kalian dingin, ya, tapi fungsinya odol itu bukan untuk penghantar panas. Ya, belilah thermal paste ya, belilah yang harga 20 ribuan itu, daripada odol mending itulah. Sangat sesat itu kalau pakai odol. Mending nggak usah dikasih sekalian daripada kalian pakai odol ya. Tunggu sampai kalian punya uang untuk beli aja. Beli thermal paste. Kemudian, nah chipset ini tadi sudah saya bahas ya. Chipset ada North dan South. Nah, seperti ini. North itu sudah tidak dipakai lagi. Ini AMD. AMD sebelum Ryzen itu masih pakai North Bridge seperti ini. Jadi kalian memilih-milih North Bridge-nya seri 9, seri 7, 970, 990. Yang paling bagus itu 990. Ya, tapi gampang panas. 790 itu bagus. Kalau yang adem-adem ya 970, 770, 8 nggak tahu masih ada enggak, 870, 880. Ini fungsinya. Nah, jadi North Bridge tadi bagian utara ya, bagian atas, bagian utara, South bagian bawah, bagian selatan. Nah, ini dilihat dari posisinya pun kelihatan. Ini adalah mengatur koneksi. Jadi antara prosesor, RAM, VGA, nah itu diatur oleh North. Maka biasanya North Bridge ini pendinginnya gede. Short Bridge ya, yang ringan-ringan saja Short Bridge ya, mengatur yang di bawah ini. Kecepatannya tidak terlalu kenceng ya di bawah sini. Jadi kinerjanya lebih ringan. Bentuknya ya chip seperti ini ya. Biasanya kalau dibuka chip kecil seperti itu. Kemudian, nah ini motherboard kekinian tanpa North Bridge, jadi sudah tidak lagi ada North Bridge-nya kalau dilihat ini ya. Ini kelas H, berarti kelas entry level. Ini kelas B, kelas medium ya, kelas tengah-tengah B. Seri M, ini berarti micro ATX, kecil, maksimal hanya 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Maksimal 4 slot, 1, 2, 3, 4, nah maksimal 4 slot ya. Seri M. Kalau tanpa M biasanya sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke bawah. Ada lagi seri mini ETX hanya 1 slot di sini. Maksimal 2 slot. Ini kan ada 4 slot. Ini RAM-nya juga ada 2, nggak masalah jumlah RAM-nya, ada berapa slot RAM-nya. Jadi motherboard kekinian perlu diperhatikan sudah tidak ada lagi short bridge-nya. Adanya North Bridge di bawah ini. Nah, seri B itu adalah North Bridge-nya ini. Seri H ya North Bridge-nya ini yang kita pakai. Ya. Nah, kemudian tadi ada VRM di sini atau PPM, VRM. Ini fungsinya ya, jadi menyesuaikan atau mengkonversi atau mengatur tegangan pada motherboard sehingga dia tahu sehingga motherboard itu bisa ini menyesuaikan prosesor ini butuhnya berapa watt. Nah, ya. Jadi motherboard yang support sampai
Core i9 misalkan, ya kan Core i9 itu wattnya besar, tapi dipasangi dengan Intel Pentium Gold misalkan yang wattnya kecil, itu diatur oleh VRM ini. Nah, jadi biar si Pentium Gold ini tidak kelebihan tegangan, nah yang ngatur si VRM ini. Atau mungkin ketika nanti dipasang dengan Core i9 tadi, biar Core i9 tidak kekurangan tegangan, tidak kekurangan daya atau watt ya, itu yang mengatur ini. Jadi menyesuaikan. Jadi kenapa motherboard bisa dipasangi jenis prosesor yang berbeda? Nah, itu karena yang mengatur VRM. Nah, perlu diperhatikan VRM ini juga karena mengatur tegangan, ya, ketika kalian paksa di overclocking harusnya prosesor ini tegangannya, dayanya dia hanya butuh misalkan 60 watt misalkan. Kemudian kalian paksa, wah saya mau kasih 80 watt. 80 watt. Nah, VRM ini akan kerjanya lebih ekstra. Nah, makanya biasanya yang rusak di motherboard itu umumnya adalah bagian VRM. Karena kerjanya memang yang kerja ekstrim mengatur kecepatan prosesor, daya prosesor itu adalah VRM. Ketika overclock kalian main overclock, perlu diperhatikan VRM-nya. Jangan sekali-sekali mengoverclock motherboard yang VRM-nya tidak ada pendinginnya seperti ini ya. Polosan seperti ini jangan coba-coba. Ya silakan sih ya kalau kalian sultan ya. Oh, saya mau niatnya mau membakar motherboard Pak, ya silakan, boleh-boleh saja ya. Saya tidak melarang. Ya, tapi kalau kalian, waduh Pak ini motherboard saya satu-satunya ya, kalian lihat dulu, cek di VRM-nya kok nggak ada pendinginnya, ya, nggak ada pendinginnya, polosan seperti ini ya, yang seperti hijau ini polosan, nggak ada pendingin. Nah ini polosan seperti ini ya, polosan seperti ini. Nah ini polosan ya, nggak berpendingin. Nah kalau ini kan ada pendinginnya, itu jangan coba-coba beli prosesor yang high end, kalian overclock lagi ya. Wah ini 2 bulan ya, 2 bulan paling motherboard kalian sudah innalillahi ya, dijaga ya. Kemudian BIOS juga, di motherboard ada BIOS itu basic input output system. Sekarang sudah ditinggalkan BIOS, sudah diganti dengan UEFI. Jadi ketika nanti komputer nyala, BIOS ini fungsinya adalah ngecek, oh di motherboard ini isinya apa saja sih, prosesornya apa, RAM-nya berapa, kemudian apalagi harddisknya berapa giga, OS-nya di harddisk mana. Nah itulah yang mengatur adalah BIOS, mengecek BIOS-nya. Sekarang jam berapa, nah itu BIOS ya. Jadi tampilannya yang biru ini, kalau dulu, sekarang sudah lebih bagus. Silakan cek di motherboard kalian. Bagaimana mengaksesnya? Ketika PC kalian nyalakan, biasanya kalau nggak tekan F2 ya tekan Del, tergantung motherboard. Jadi ketika kalian menyalakan PC langsung tekan F2, kalau nggak Del, nah, itu akan masuk ke BIOS atau UEFI. Ya. Ini fungsinya untuk ngecek sebelum masuk ke sistem operasi, ngecek aja. Nah di BIOS nanti kita bisa ngecek apakah itu error atau tidak sistemnya. Ya. Nanti biasanya ada bunyi beep kalau di BIOS. Beep berapa kali, itu tergantung motherboardnya sih. Kalau beep sekali hanya beep, itu biasanya normal. Ya. Kalau komputer kalian ada buzzernya ya, ada speaker kecilnya. Tapi kalau nggak ada, ya pakai ini alatnya. BIOS postcard ini kalau mau ngecek. Ini nanti dicolokkan di PCI, nanti kita tahu, oh ini ada 4E. 4E itu artinya apa? Ya baca lagi di buku manualnya. Oh ternyata error di bagian RAM-nya mungkin, atau error di bagian VGA-nya. Bisa ngecek. Oke, ini kalau nggak bunyi beep ya. Kalau bunyi beep, ya tergantung motherboardnya juga ya. Ini contoh saja. Kalau 1 beep panjang, ini biasanya memorinya error. Ya, 2 beep, apa yang error, memory parity error, 4 beep dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya beep sekali dan cepat, beep gitu doang, nah itu normal biasanya. Bisa langsung nyala. BIOS dan CMOS. Nah, apa itu CMOS? CMOS adalah apa istilahnya ya, storage-nya atau memorinya dari BIOS. Jadi kalian konfigurasi BIOS, di konfigurasi nih, di BIOS kan bisa mengkonfigurasi, wah prosesornya ini saya mau set kecepatannya biar tidak terlalu cepat. Umumnya 3 GB misalnya, saya mau hemat listrik, di set ke 2 GB.
simpan. Nah, simpannya ada di CMOS ya. Bentuknya ya chip-chip seperti ini. Ini bentuk BIOS-nya ya, ada dua. Main BIOS, B adalah backup BIOS. Main BIOS ketika kalian utik-utik BIOS-nya, utak-utak BIOS-nya, tahu-tahu error. Nah, itu ada backup BIOS di sini. BIOS. Kemudian, nah ini UEFI, tampilannya ya mirip seperti BIOS, tapi tampilannya lebih bagus ya. Tampilannya, user interface-nya lebih bagus. Di situ kita bisa melihat kecepatan kipas ya, fan speed di sini, kemudian ada temperatur ya, dan lain sebagainya. Threshold voltage ya, dan lain sebagainya. Kalau BIOS belum ada tampilan menarik seperti ini ya, hanya teks saja biru. Ya paling ada tampilan suhu tapi bukan grafik yang menarik, paling angka-angka saja. Di sini kita juga bisa nyeting apa ini kecepatan kipas, water pump kalau support water pump motherboardnya ya, fan control dan lain sebagainya. Overclock juga bisa dilakukan di sini. Kalau sekarang overclock enak ya, tinggal setting-setting slider di BIOS sudah bisa overclock. Kalau dulu overclock kalian juga harus menyolder prosesornya ya. Jadi prosesornya itu disolder untuk melakukan overclocking. Jadi kalian harus tahu skema prosesornya seperti apa. Oh ternyata kalau ini digabungkan itu akan membuat jalur khusus. Nah, maka dibuat jalur khusus untuk nge-cheat kecepatannya. Ya. Kalau dulu soalnya overclock itu tujuannya untuk nge-cheat ya, nge-cheat kecepatannya. Jadi prosesor saya mungkin Pentium 3 ya, Pentium 3. Tapi ini punya performa yang bisa untuk setara Pentium 4. Nah, makanya di unlock performanya itu bisa kalau sekarang prosesor sudah kencang-kencang, sudah di atas 3 GHz semua. Overclock paling tujuannya cuma buat kompetisi saja kalau sekarang. Tidak untuk daily user biasanya, karena sudah kencang banget ya. Kalian sudah punya mobil F1 mau diapain lagi ya? Paling buat lomba ya. Karena memang sudah sangat kencang. Nggak mungkin punya mobil F1 dibuat di ring road gitu kan, nggak mungkin. Nah ini ukuran motherboard ya. Nah, jadi ukurannya macam-macam. Umumnya yang dijual adalah yang dua ini, yang umum ya, ATX sama micro ATX. Kemudian kalau para entusias dia paling mencari mini ITX ini kecil. Ya, jadi para entusias tuh bikin PC sekecil mungkin tapi performa sehebat mungkin. Nah, kalau yang gede ini ekstrim. Ini RAM-nya pun ada 8 di sini ya, quad channel. ATX ini besar-besar. Tapi umumnya yang di pasaran seri entry, seri mainstream itu ada di micro ATX. Ya. Kalau ITX ini malah mahal-mahal ini, motherboardnya mahal, power supply-nya mahal ya. Pendinginnya juga mahal, casingnya mahal juga, tapi bagus nanti karena bisa membuat PC sekecil mungkin ya. Sama seperti ukurannya PS itu mungkin ya, PS2 lebih kecil lagi mungkin ya. Tapi performanya luar biasa, performanya gila-gilaan, harganya juga gila-gilaan juga ya. Karena memang komponennya lebih kecil, jam tangan kan lebih mahal daripada jam dinding ya, karena komponennya lebih kecil, lebih ribet ya. Kalau jam dinding paling 100.000, ya jam tangan bisa sampai jutaan, 10 kali lipat mungkin. Nah pertanyaan, does size matter? Apakah ukuran motherboard mempengaruhi performa? Tidak ya. Jadi segede apapun, sepanjang apapun ini kan pakai penggaris. Berarti kalau jangan khawatir, waduh motherboard saya kecil pak, saya takut ini nggak bisa buat nggak masalah ya. Tergantung chipsetnya tadi ya, tergantung prosesornya, tergantung berapa RAM-nya. Jadi ukuran ini semakin besar juga belum tentu performanya hebat, semakin kecil juga belum tentu dia letoy ya. Jadi ketahanannya. Nah kelas, yang penting kelasnya ini ya, kelas-kelas di motherboard. Ini contoh, ini cari aja di Wikipedia, saya juga ngopi di Wikipedia ini. Jadi melihat performa motherboard itu bisa dilihat dari seri chipsetnya. Ini ada H, ada B, ada Q, ada Z, sekarang ada X ya. Oh ya, Intel tuh high end-nya Z ya, seri Z. Nah ini. Bedanya apa? Nah bisa dicek. Di Wikipedia cukup lengkap sih ya di situ.
Saya sendiri nggak hafal ya bedanya, karena ini teknis sekali bedanya. Mungkin kalau di H dia hanya support 4 SATA, nih seri Z dia support 6 SATA dan lain sebagainya. Kalau AMD nih ya, AMD Ryzen dari A, B, X ya, X, seri 3, 4 dan 5, A3, B3, B4, X4 dan lain sebagainya. Bedanya apa? Nah, ini bedanya USB 3,2 ada berapa? Ada 1. USB 2-nya ada berapa? Nah, ini contoh-contohnya. CPU supportnya, support apa saja. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia karena not bridge hanya mengatur ya ini PCI dan lain sebagainya. SATA, USB dan lain sebagainya. Nanti yang mengatur kecepatan prosesor dan lain sebagainya, kecepatan RAM, VGA itu ada di CPU-nya. Ya, CPU. Itu tentang motherboard. Ada pertanyaan tentang motherboard? Kita sampai jam berapa sih? Sampai siang ya, kita lanjut. Jam 10.30 Pak. Oh, Sampai 10.30. Oke, masih ada waktu lah ya. Lanjut ya. Ya apa WA saya ramai sekali. Lanjut ke CPU. Cepat aja CPU. Tadi sudah dibahas singkat-singkat juga. CPU. CPU. Apakah ini CPU? Pertanyaannya apakah ini CPU? Apakah ini CPU? Bukan ya. Ini adalah casing. Jadi kalau kalian ngomong, oh CPU ku rusak, berarti prosesornya ya. CPU itu bukan ini. Ini adalah casing. Ini adalah komputer gitu aja. Atau PC. Bukan CPU. Jadi kalian anak IT harus tahu ini bukanlah CPU. Ini adalah komputer di mana di situ ada CPU, ada motherboard, ada VGA, ada RAM dan sebagainya. Jadi CPU itu adalah otaknya ya, brain-nya, otaknya. Pemproses, Central Processing Unit, bukan yang segede ini ya. Segede gaban kalau orang zaman dulu. Orang sekarang nggak tahu gaban ya. Segede Ultraman. Segede Power Rangers. Jadi CPU ya yang kecil itu tadi ya. Bukan. Nah, di dalam CPU isinya kurang lebih nih. Kurang lebih ya, walaupun sekarang lebih kompleks lagi. Tapi gambaran sederhananya isinya adalah ini. Di situ ada CU atau control unit, ada ALU, ya, logic unit, kemudian di situ ada memory unit, ada memorinya ada dari L1, L2, yang ekstrim ada L3 sampai keluar, baru keluar L1, L2, L3 itu opsional dan keluar, memori di luar yaitu RAM. Kemudian di situ dia ada gerbang untuk ke input dan output device. Ya, jadi intinya isinya seperti ini. Lalu aritmatik melakukan seluruh kalkulasi. Ya, jadi di komputer itu isinya cuma kalkulasi. Kalkulasinya kalkulasi biner 101010. Ya. Nah, dari 1010 itu kan ada kecepatannya 3 GHz berarti 3 miliar kalkulasi per detik kurang lebih. Kalau 3 GHz ya, 3 miliar per detik. Dia mampu mengkalkulasi 1010 itu sejumlah 3 miliar. Kalau dalam prosesor terdapat 4 core, berarti kali 4 ya, 3 miliar kali 4. Kalau masih hyperthreading, ya kalikan 2 lagi. Gitu ya. Jadi kalkulasinya di sini hanya kalkulasi biner 1010. Nah, kemudian ada CU, control unit, ini melakukan koordinasi bagaimana data bergerak. Jadi yang dari ALU tadi mau dari mana mau kemana, nah itu yang mengontrol ada control unit. Jadi datanya ini ada data X, ini data X mau diatur oleh siapa? Nah yang mengatur adalah control unit. Nah nanti ada memori di dalamnya, memori dalam prosesor, itu ada L1 dan L2, namanya cache memory unit. Nah nanti ada input device gerbangnya. Seperti ini ya. Lewatnya lewat jalur namanya bus. Jalur di sini ada bus. Bus tulisannya bus. Bus ya. Jalur bus. Bus ini yang menentukan nanti kecepatannya berapa datanya. Nah, dari chipset di motherboard tadi itu juga ada yang mengatur kecepatan busnya di situ. Jadi semakin tinggi chipsetnya, busnya biasanya semakin kencang.
Bukan karena besar atau kecil ukurannya, tapi chipsetnya semakin tinggi, kelasnya semakin tinggi, busnya semakin kencang. Nah, CPU modern, arsitektur CPU modern, tadi sudah saya singgung ya, 2021 sudah tidak lagi ada not bridge, busnya lebih kencang, dan beberapa tipe CPU itu sudah ada IGP-nya. Kalau bentuknya, dalamannya seperti ini kurang lebih ya. Jadi CPU itu dicetak dalam sebuah wafer, ini istilahnya wafer silikon, ya, wafer silikon ini ya, cetak nanti bentuknya kotak-kotak kecil seperti ini dalam sebuah prosesor. Kalau di zoom isinya ya cuma jalur transistor seperti ini. Kita nggak bisa melihat hal unik ya. Ya unik sebenarnya ini karena sangat kecil ya. Kalau dilihat ini koin di dalamnya sini, koin yang kecil ini kalau di zoom lagi bentuknya jalur-jalur transistor seperti ini ya. Dengan mampu mengolah data tadi kalau 3 GHz ya 3 miliar per detik, luar biasa ya. Bentuknya dari wafer silikon, ini pasir silikon, diolah sedemikian rupa nanti ditempelkan ke casingnya prosesor CPU. Nah, kalau blok diagramnya kurang lebih seperti ini ya. Ini yang seperti yang saya katakan tadi, ini contoh untuk Intel Gen 10. Jadi not bridge sudah digantikan oleh prosesor. Nih. Not bridge itu digantikan oleh prosesor ya. Jadi prosesor juga mengatur kecepatan PCI Express, kemudian RAM gitu ya, mengatur RAM itu ada di prosesor semua. Kalau dulu kan ada di not bridge, sekarang sudah nggak ada not bridge. Nah, short bridge-nya, nah ini adalah chipsetnya itu. Dia mengatur PCI Express yang up to ya, ini up to bukan PCI Express 6 kali tapi up to. Kemudian storage, NVMe, SATA dan lain sebagainya kalau Intel. Jadi kalau motherboard kalian support 2 PCI Express, yang satu itu pasti diatur prosesor, yang satu diatur not bridge. Makanya biasanya yang satu speednya nggak bisa maksimal karena yang ngatur not bridge ya, nggak sekencang prosesor. Nah ini diagramnya, kalau kita zoom prosesornya kalau buka, kurang lebih isinya itu seperti ini ya. Ini diwarnai aja biar keren gitu ya. Ya karena memang ini hanya warna reflektor, aslinya juga nggak berwarna sih ya. Ini refleksi cahaya aja warnanya, sama seperti pelangi itu kan, dia refleksi pembiasan cahaya. Ini warnanya juga pembiasan cahaya karena bentuknya seperti hologram. Nah ini ada control unit, core nih, control unit, kemudian control unit di sini, alunya di core ini alunya ya, alu, arithmetic unitnya, control unitnya ada di sini, ya, input outputnya. Kemudian di sini ada IGP juga, VGA-nya, VGA bawaan. Kalau Intel ya Intel HD Graphic atau Intel Iris, kalau AMD ada Vega ya. Kemudian ini memori controllernya. Di situ ada cache memorinya juga. Ya, di sini core-nya seperti ini. Bentuknya kurang lebih seperti ini Intel ya. Kinerjanya bagaimana hanya Intel yang tahu ya. Ini prosesnya kerja bagaimana hanya Intel yang tahu. Saya nggak pernah tahu ini listriknya dari mana, mengalir kemana, nah, itu Intel yang tahu. Kalau AMD kurang lebih juga sama saja ya seperti ini. Jadi sekarang sudah diatur oleh prosesor untuk PCI Express-nya, kemudian RAM-nya juga diatur prosesor. AMD Ryzen sudah punya pengontrol sendiri juga sama seperti Intel. Dan chipsetnya di sini yang mengatur kinerja yang cukup ringan ya, SATA, USB dan lain sebagainya. Ini untuk Ryzen. Nah, ini di sini ada Vega di sini, kemudian arithmetic-nya di sini, display engine-nya yang mengatur hubungan antara Vega-nya ada di sini. Memori cache-nya ada di sini. Ini apa nih? Multimedia engine. Wah, ini saya nggak tahu ini multimedia engine ini buat apa ya. Jadi die map-nya kurang lebih seperti ini. Ada blok-blok khusus tersendiri. Bentuknya ya tadi sudah kita singgung. Nah kalau dibongkar, ini kan CPU itu sebenarnya casing, ini prosesor CPU ini casing. Isinya hanya kecil seperti ini. Ya, kalau di istilah dilepas itu istilahnya delete, DELED, delete, dibuka.
cangkangnya isinya hanya sekecil ini. Kenapa dikasih cangkang ini? Kenapa? Ya untuk mengamankan ini aja biar tidak gampang rusak ya. Kalau ini kalian kasih heatsink, kalian terlalu kencang bisa jadi retak. Nah, tapi sudah ada pelindung ini sedikit lebih aman. Kalau ini Threadripper isinya ada 4 ternyata 4 fisik ya, benar-benar 4 prosesor di dalam sebuah CPU isinya. Padahal satu prosesor ini kinerjanya luar biasa. Silakan kalau mau coba Threadripper, ini prosesor yang sangat high end ya, AMD. Kemudian ini tadi juga sudah dibahas ya, PGA dan LGA apa bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kelas. CPU itu ada kelasnya. Sama aja CPU hampir semua produk komputer ya, CPU, VGA, kelasnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau Intel, misalkan kalian lihat 7500 ya, i7 7500, 7 ini adalah generasi Intel Gen 7. 5 ini adalah apa ya? Kelasnya ya. Kelasnya 5 itu berarti ya kelas nomor 5 gitu lah. Nggak tahu versi Intel berapa. 00 di bawah ini biasanya SKU. Kemudian U, kalau U untuk laptop, kalau X itu untuk ekstrim, kalau M biasanya dulu M itu memori kapasitas dan lain sebagainya. Kalau tidak ada ininya berarti dia biasa, berarti untuk desktop. Kalau ada F, nah seri F berarti itu seri yang tanpa PGA. F atau apa ya? Saya nggak begitu hafal. Jadi dilihat dari ini. Oh, kalau kalian punya 10, 500 gini. Nah, berarti 10 Intel generasi 10. 500 berarti 5 kelasnya, SKU-nya 00. Kemudian kalau ada F, nah ini berarti nggak ada VGA-nya. Atau 10400. 10400 berarti ini I5F, gini berarti nggak ada VGA-nya. Sama pun AMD juga demikian ya. 4300, 4 berarti generasi 4, Ryzen 4, ini 5 berarti Ryzen generasi kelima, bukan Ryzen 5 ya, tapi generasi kelima. Kemudian 2 berarti Ryzen generasi kedua. Nah, 300 ini juga kelasnya. Kemudian kalau ada G-nya, itu berarti ada Vega-nya, ada AMD Vega-nya. Kalau ada X-nya di belakang seperti ini, berarti dia adalah kelas ekstrim. Sama-sama 5900, tapi kalau ada X-nya biasanya dia overclock. Kalau ada G seperti ini, G, nah itu ada graphic card-nya. Jadi kalau kalian cari prosesor tapi belum punya VGA, ya mau rakit komputer tapi belum punya VGA, cari yang ada G-nya ya. Kalau Intel jangan cari yang ada F-nya. F atau apa ya? F ya kalau nggak salah, lupa. F. Karena yang ada G-nya ini berarti ada VGA-nya. Ya, itu kelas CPU. Sampai di sini CPU. Ada pertanyaan mungkin CPU? Kita ngebut aja. Lanjut ya ke RAM ya. Kalau nggak ada pertanyaan ke RAM. Nah RAM, ini RAM Random Access Memory. Kadang banyak yang salah kaprah tentang RAM ataupun ROM. RAM Random Access Memory bekerja secara temporer, ini memori juga, menyimpan data juga, nah, tapi kerjanya berbeda dengan SSD atau hard disk, berbeda dengan micro SD dan lain sebagainya. Fungsinya RAM itu kalau saya gambarkan gampangnya, ketika kalian mungkin ya gini, konsepnya ketika kalian di perpustakaan mungkin ya, di perpustakaan kalian mau baca buku. Nah, otak kalian mau baca buku, itu prosesor kalian yang mau baca buku. Nah, hard disk itu adalah rak-nya, rak buku. Jadi di situ disimpan banyak buku. Kalian milih dulu. Kalian mau baca tentang mungkin pemrograman web. Nah, kalian cari di rak pemrograman web. Di situ kan nggak hanya ada satu buku ya, pemrograman web. Pasti ada banyak buku pemrograman web. Kalian ambil semua, ambil 5 buku mungkin. Kalian nggak mungkin bisa membaca 5 buku secara bersamaan ya, pasti dibaca satu-satu kan ya. Nah makanya ditaruh di atas meja. Nah fungsi meja inilah fungsi RAM. Ya, jadi kalau rak tadi adalah harddisknya, rak itu harddisknya menyimpan semuanya. Meja ini yang akan kita baca itu adalah RAM-nya. Fungsinya seperti itu. Agar apa? Agar mempercepat kita, tidak usah bolak-balik ambil di rak ya. Jadi cukup di meja saja kita mau baca apa. Nah disitulah RAM berfungsi.
Semakin besar meja, semakin banyak buku rekomendasi yang akan kita baca, semakin cepat kita baca banyak buku sekaligus. Tidak usah bolak-balik pergi ke mengambil di rak. Ya. Jadi itu kurang lebih fungsi RAM ya, meja itu gampangannya seperti itu. Jadi mempercepat prosesor dalam mau mengambil datanya. Ketika diproses itu semua ditaruh di RAM. Nah, RAM itu dia tidak seperti ROM ya, karena RAM ini volatil. Artinya apa? Ketika listrik mati, data yang ada di RAM semuanya hilang. Ketika kamu keluar tadi dari perpustakaan, semua yang ada di buku akan dibereskan. Ya, ketika keluar perpustakaan, semua buku bereskan, kembalikan lagi ke rak. Ya, tapi komputer tidak seperti itu. Ketika mati listrik ya tidak mengembalikan ke rak, karena di rak masih ada, cuma di copy paste saja. Di RAM hilang gitu aja. Sedangkan ROM itu memori non volatile, jadi bertahan kalau ROM, read only memory. Kalau RAM random access memory. Nah, biasanya kalau penjual HP itu salah dalam mengartikan ROM. ROM-nya berapa giga? ROM-nya 64 giga, Kak. Padahal ROM itu adalah read only memory. Yang 64 namanya read only ya nggak bisa diutak-atik ya. Nah, kalau di HP 64 giga, Kakak, itu bukan ROM tapi storage. Storage-nya 64 giga, 128 giga. Jadi salah kaprah ya. RAM-nya 6 giga, ROM-nya 64 giga. ROM buat apa? Cuman read only memory ya. Jadi yang ada di HP itu bukan ROM tapi storage. Karena ROM ini tidak bisa diubah-ubah. RAM, ROM, storage, nah, tahu ya bedanya ya. Jadi storage ini untuk menyimpan, RAM itu untuk data yang sedang diproses, sedangkan ROM, nah ROM itu seperti ini ya, chip-chip itu ya sudah tersimpan seperti BIOS, nah itu ROM ya. Jadi kita tidak bisa menguprak-aprek lagi ROM. Ini tipe-tipe RAM ya, dari DRAM nanti kalian bisa baca sendiri. Ini di IT Essential juga ada. Sekarang kita sudah pakai DDR sampai DDR4. Kalau di HP LPDDR4. DDR2 sampai DDR4 ya. Ini beda di kecepatan. Kemudian modul memori ya tadi yang ROM tadi ya. ROM itu ada DIP seperti ini, kemudian SIM, kemudian DIMM seperti ini, dan SODIMM. SODIMM itu bahasa kerennya adalah memori laptop. Saya rasa ini kalau memori nggak begitu susah dipahami. Nah, paling ini ya, memori modul ini biasanya agak sedikit tricky kalau kalian beli motherboard. Beli motherboard yang support, ada kan tadi yang RAM-nya ada 2, RAM-nya ada 4, bahkan ada yang 6, ada yang 8. Nah, itu jangan asal masang RAM ya di situ, karena apa? Bisa terjadi ke apa ya istilahnya, data crash dan lain sebagainya lah ya ketika kalian memasang RAM. Karena di situ ada single channel, dual channel, triple channel. Umumnya adalah dual channel. Dual channel, yaitu satu prosesor ini bisa membaca 2 jalur sekaligus. Keuntungannya apa? Ini ya istilahnya, kalau misalkan ini 16 giga misalkan, 16 GB, sama-sama 16 giga. Tapi di sini ada 2 jalur. Jalur di sini kecepatannya 8 Mbps mungkin. Mbps. Ini sama 8 Mbps. Ini juga 8 Mbps. Kira-kira sama-sama 16 giga. 16 giga. Ini RAM-nya kecepatannya mungkin 3000 kecepatannya. 3000. Untuk memindahkan data 16 giga ini dari sini, kira-kira cepat yang mana? Atas atau bawah? Dual channel, Wah, dual channel. Bawah ya. Nah, jadi perlu diperhatikan. 2 channel ini akan mempercepat permindahan data kalian. Ya, istilahnya kalau cuma 1 channel, istilahnya nanti ada istilah apa? Bottleneck gitu ya. Jadi kapasitasnya besar, tapi jalurnya kecil. Nah, makanya dibuat 2 channel. Yang umum sekarang dual channel. Ada mungkin triple channel. Nah, tapi triple channel, nah itu agak sedikit tricky ya.
sedikit tricky. Karena apa? Salah memasang, kalian akan membebani kinerja chipset sehingga kemungkinan errornya cukup tinggi. Ya, chipset akan bekerja ngos-ngosan karena kalian salah pasang modulnya. Terus masang yang benar bagaimana? Ya itu tergantung motherboardnya. Silahkan dicek di motherboardnya. Ya, di situ sudah ada panduannya. Masang yang benar itu bagaimana? Ini panduan seperti ini. Itu ada di modul di buku manualnya. Pasti ada ya. Jadi jangan sampai kalian masang RAM kok di sebelahan. Nah, masang kok seperti ini. Kalian punya 3 RAM, pasang sebelahan gini. Oh, itu dijamin error ya. Motherboard kalian cuman babi-babi aja gara-gara salah masang. Masangnya gimana ya? Buku manualnya ada di situ. Jadi kalau kalian punya 3 channel seperti ini, nah, 3 channel, kalian hanya punya 2 RAM. Nah, ini pasang di nomor 1 sama nomor 3. Nomor 1 itu bagian ini, nomor 1, nomor 3 ini. Kalau kalian cuma punya 4, nah masangnya sini. Berarti di sini kosongin. Ini kosongin kalau punya 4. Kalau punya 3 modul, nah masangnya seperti ini. Kenapa ini seperti itu? Ini untuk kestabilan sistemnya. Di motherboard sana, di pabriknya motherboard itu sudah di jalurnya sudah dipetakan sedemikian rupa sehingga ikuti aja apa yang ada di motherboard ya. Jangan asal masang. Biasanya asal masang seperti ini yang menyebabkan mungkin bisa digunakan 3 bulan kemudian tahu-tahu mati motherboardnya karena tidak sesuai konfigurasinya. Jadi perlu diperhatikan ya pemasangan triple channel terutama triple channel itu perlu, atau dual channel yang slotnya 4. Nah itu perlu diperhatikan juga ya. Jangan asal masang. Apalagi beda kecepatan ya. Sebenarnya bisa sih kalian pasang beda kecepatan gitu, nggak masalah. Ya, tapi nanti mengikuti kecepatan yang paling lambat. Nah, tadi memori lagi ada case memori ya. Ini memori yang terhubung ke prosesor. Jadi biasanya di prosesor itu butuh memori untuk menyimpan sementara hitung-hitungan. Ya, misalkan kalian kan kalau menghitung perkalian itu kan bukan perkalian ya, misalkan penjumlahan 15 ditambah 16, ketika 5 tambah 6 itu kan 11, 1. Kalian nulis angka 1 di atas. Nah, case memory fungsinya seperti itu, nulis angka 1 di atasnya. Tadi di puluhan tadi tambahan 1, ya, kalau belajar berhitung dulu ya. Nah, fungsinya case seperti itu kurang lebih ya. Ada level 1 kecepatannya sangat tinggi, kemudian umumnya sampai level 2. Tapi beberapa high-end komputer sampai L3, jarang sekali yang sampai L3. Kemudian baru masuk ke RAM, baru masuk ke hard disk. Jadi kecepatannya ini sangat tinggi, ini bandwidth increase. Size-nya increase, semakin menurun, size-nya semakin besar. Hard disk itu bertera-tera, tapi case itu paling ukurannya hanya 2 mega. 2 mega itu udah gede banget. Kalau dulu biasanya cuma 500 kilo ya, case memory. Tapi kecepatannya luar biasa, sangat cepat sekali case memory. Lebih cepat daripada RAM. Kecepatannya mendekati CPU. Kemudian, nah ini jenis RAM. Kalau kalian mau rakit PC perlu diperhatikan ya. Jangan sampai salah pilih RAM. Ada 2 tipe RAM, yaitu non ECC dan ECC. Ini perlu diperhatikan. Kalau kalian beli komputer umum, itu pakai yang atas. Bapak bedainya bagaimana? Hitung saja chipnya ini ada berapa. Kalau ada genap, nah itu berarti oh iya ini untuk PC desktop. Tapi kalau dihitung kok ganjil, biasanya ini penjual-penjual nakal, penjual second nakal, jual RAM murah itu kalian hitung dulu, yo chipnya kok ganjil ternyata, itu motherboard kalian kemungkinan tidak akan support. Nah ini adalah RAM untuk server, ECC, ada error correction code. Jadi di sini nanti ada satu chip yang fungsinya untuk ngecek error. Karena di server itu kan zero error ya, tidak boleh ada error sedikit pun di server. Kalau di PC oke lah error, kalian error ya PC kalian sendiri di refresh aja mungkin udah balik kembali. Lah kalau di server kalian mau refresh, yang pakai berjuta-juta orang misalkan servernya dipakai ribuan mungkin ya, kalian mau refresh per sekian detik ya error kemeng ya istilahnya. Kalau PC kalian pakai sendiri, ketika terjadi error refresh aja sudah beres ya. Error datanya ada error, refresh saja sudah beres. Nah, kalau server, nah, makanya ada ECC, chip tambahan. Ini untuk error correction.
Sehingga RAM sudah punya kemampuan, motherboardnya punya kemampuan untuk koreksi error. Tapi motherboard konvensional dia kemungkinan tidak akan bisa membaca ECC salah satu. Nah, malah bikin error komputer kalian ya. Jadi niatnya mau ada error correction, tapi karena motherboardnya nggak sesuai, ya jadinya error komputernya. Jadi perlu diperhatikan ya kalau mau membeli RAM. Tapi kalau RAM yang tertutup, yang sudah berhedging, ya, berhedging RAM-RAM seperti ini, ya, berhedging seperti ini, itu dia memang untuk desktop biasanya ya, untuk desktop. Jadi ya non ECC pastinya. Kemudian ROM, ya ROM itu berbeda dengan RAM ya. ROM read only memory biasanya ada di motherboard dan other circuit board. Tapi tipenya pun ROM ada berbeda, beberapa tipe. ROM ini hanya read only memory, ya sekali dibikin sudah nggak bisa diubah-ubah lagi. SODIMM ada yang buat server nggak Pak? Server SODIMM itu saya belum pernah tahu ya. Nggak tahu, saya belum pernah lihat SODIMM buat server. Karena server itu ya umumnya besar, nggak mungkin server itu compact. Kenapa besar? Karena biar panasnya bisa mengalir maksimal. Ya, kalau compact itu kan memang bagus ya, tapi ngapain server compact ya? Karena server ya memang butuh untuk kinerja maksimal. Pendinginnya pun juga harus maksimal, makanya dibuat besar itu karena memang pendinginnya maksimal. Sama seperti kalian mau bikin ekskavator, itu sekecil-kecilnya ekskavator tetap gede ya, nggak mungkin ekskavator itu sekecil mobil ya, tetap gede. Ya walaupun ada yang mini, tapi kan performanya juga nggak sehebat yang gede itu. Kemudian ini ROM tipe ada PROM, EEPROM, EEPROM. Nah kalau micro SD itu bisa dikatakan EEPROM ya, micro SD. Electrical, erasable, programmable, read only memory. Tapi di sini ada programmable. Ya serupa lah, EEPROM lah SSD. Jadi kalau ROM-nya 128 GB di hard disk itu bukan ROM ya, tapi EEPROM mungkin lah ya. Yang benar sih storage yang benar ya. Tapi ya salah kaprah. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan ya? Atau ada? Kalau mau ngecek kecepatan RAM gimana? Kalau dulu itu dibaca dulu ada istilahnya apa? PC RAM, tapi sekarang sudah nggak disebut, di DDR4 itu sudah jarang disebut. Disebutnya langsung speed gitu aja ya. Speed biasanya dibungkusnya ada, kalau nggak dicek di task manager. Nah, ini kalau Windows 10 di situ memori, di sini ada speednya ya. Saya zoom, nggak mau di zoom. Di sini ada. Kalau dulu nggak ada speed tapi PC itu 8 kali speed. Zoom-nya mana? Zoom. Nah, ini ya, kalau di sini sekarang kita bisa lihat speed di sini ada 3600. Nah, kalau kalian masang 2 RAM misalkan, usahakan speednya sama. Kalau berbeda bagaimana? Ya, kalau berbeda mungkin bisa sih. SODIMM tadi sudah ada di sini. Nanti slide-nya saya bagi di ini SODIMM ini. Small outline dual inline memory module. Jadi ukurannya kecil, ini untuk laptop ya SODIMM itu. RAM laptop tadi yang tanya SODIMM itu apa. Ini DIMM dual inline memory module seperti ini. Jadi jenis-jenis modul memori ya. Penamaan modul memori kalau RAM itu termasuk SIM ini, single inline memory module. Kecepatannya bisa dilihat. Kalau kecepatannya beda, misalkan saya masang 3600 dan 3200, nanti di sini akan berubah ke yang paling lambat. Jadi yang kecepatannya tinggi menyesuaikan kecepatannya yang rendah, gitu ya. Di task manager ada. Jadi tapi sebaiknya dihindari, kalau bisa beli yang, kalau kalian mau pasang 2 RAM sebaiknya beli yang 2 paket sekalian seperti ini ya, langsung 2 RAM sekaligus seperti ini. RGB gimana Pak? Ngapain juga pakai RGB ya? Nggak usah pakai RGB ya. Ya kalau kalian mau ria sih nggak apa-apa ya. Wah, komputer saya ini adalah apa? Pasar malam. Nah, silakan. RGB adalah kunci. Non RGB, kalau bukan RGB itu komputer kantor ya, bebas lah ya. Itu tugas
Trump. Ada pertanyaan nggak? Tanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, fenomena mencuci mobo Pak, itu penjelasannya bagaimana Pak? Mencuci mobo itu sah-sah saja ya. Saya juga dulu sering mencuci mobo ketika motherboard sudah sekarat atau kotor banget, sebenarnya nggak apa-apa dicuci, karena pada dasarnya kalau air murni loh ya, kalau air murni itu tidak menghantar ke listrik ya. Tapi kalau air yang ya air tanah, air sumur, itu kan air mineral. Nah, yang menghantarkan listrik itu mineralnya. Ketika motherboard dicuci gimana? Nggak masalah ya, mau dibersihkan silahkan. Tapi hati-hati ya mencuci, pakai sabun, pakai deterjen nggak masalah. Tapi nanti ketika kalian mau masang, jangan pada keadaan basah. Dikeringkan dulu benar-benar kering. Ya, karena memang nggak masalah mencuci motherboard ya. Boleh mencuci motherboard. Kalau memang mau membersihkan pakai air, pakai deterjen lebih bagus. Karena dengan deterjen akan menetralkan semua kapasitornya. Ya bisa jadi akan menyembuhkan kapasitor kalau kapasitornya mulai error, elko-nya mulai error, bisa jadi dalam tanda petik ya, untung-untungan itu bisa disembuhkan, nggak masalah. Tapi nanti masangnya pastikan itu kering, dijemur dulu ya, jemur matahari benar-benar kering. Atau kalian punya apa? Tidak disarankan disemprot pakai kompresor ya, takutnya kalau semprot pakai prosesor nanti anginnya terlalu kencang, ada komponen yang kecil yang sudah uglek-uglek mungkin ya, atau mungkin ada pin-pin khusus terpental, itu tidak disarankan ya, walaupun kalau mau dicoba silahkan. Saya sarankan sih dijemur matahari ya, seharian penuh sampai benar-benar kering, pastikan tidak ada air tersisa, nggak masalah, cuci. Ya silahkan kalau mau dicoba Mas, motherboard komputer kalian dibuka ya, dicuci. Saya pernah kok, ya nggak masalah. Bahkan mengoven ya, VGA saya dulu pernah rusak, saya dulu pernah punya VGA GTX 4600 ya, zaman 4600 itu tahun berapa dulu ya. Nah itu karena sudah mulai errornya yaitu sudah muncul kotak-kotak di layar, kotak-kotak istilahnya apa sih? Ya muncul kotak-kotak itulah, sudah mulai error. Saya oven, saya buka, saya cuci bersih semua dulu, kemudian saya oven pakai indikator timah solder. Ketika timah solder itu sudah meleleh, sudah ovennya dilepas, dibuka ya. Jadi ovennya caranya dilepas semuanya, heatsink, kipas dan lain semuanya dilepas, dibersihkan, jangan sampai ada terima paste-nya, dibungkus pakai aluminium foil, di aluminium foil di atasnya ditaruh timah solder itu, nanti masukkan di oven, dilihat dulu. Dilihat sampai ovennya sampai timahnya meleleh, sudah keluarkan. Jangan kelamaan, kalau kelamaan gosong semua ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat timah-timah yang dalam rangkaiannya VGA itu kembali normal lagi. Tujuannya sih itu. Sebenarnya jangan pakai oven sih, pakai blower ya. Saya nggak punya blower ya, blower untuk HP itu saya nggak punya ya, pakai oven. Dan alhamdulillah normal. 2 bulan kemudian kumat lagi ya udahlah, memang jatahnya buang aja lah ya, beli baru. Ada lagi pertanyaan? Pak, ya. Oh ya, silakan. Nyuci mobo itu disikat nggak Pak? Ya kalau disikat pakai sikat gigi yang lembut aja ya, jangan pakai sikat logam ya. Nah, kalian nyuci mobo pakai sikat logam, wah ini kotor Pak, banyak komponennya yang kecil-kecil, mau saya bersihkan ya silahkan lah ya, itu namanya bukan membersihkan mobo, bukan membersihkan kotoran, tapi membersihkan komponen ya. Ya pakai sikat gigi yang lembut itu boleh. Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Kalau mau mencuci motherboard, do it your own risk. Asal jangan monitor aja kalian cuci ya. Monitor kalian cuci ya wassalam itu ya, komponennya di situ ada liquidnya, kan LCD namanya, liquid crystal. Kecuali kalian sudah pakai OLED pun dicuci juga bahaya kayaknya. Saya belum pernah nyuci OLED. Ada lagi? Kalian mau buka laundry komputer mau gimana ini? Pak, saya mau tanya Pak. Ya silakan. Kalau air murni itu yang kayak gimana ya Pak? Air murni itu air Aquades. Kalau di toko kimia belilah Aquades. Mau beli Aquades itu air murni. Di toko kimia pasti ada. Cirinya gimana air murni? Ketika kalian pakai tester multitester. Suara apa? Waduh, 10 menit lagi. Loh, kita sudah habis nih. 10 menit lagi komdat ya. Kita sudah habis.
Wah, lanjut ini judulnya ya. Ketika kalian tes pakai tester yang kalau dihubungkan nyala, nah itu kalau dicelupkan dua-duanya itu nggak terhubung, ya, jadi nggak akan konslet. Itu air murni. Aquades, kalau di toko kimia pasti ada Aquades. Kalau mau bikin sendiri bisa disuling, menyulinglah air. Tapi untuk alat nyulingnya pakai kaca, jangan pakai logam. Percuma kalau pakai logam ya kena semua, kena logam dari. Jadi direbus, air itu direbus pakai tabung kayak Mr. Bean itu loh yang meledakkan warna biru itu ya. Kalau kalian pernah lihat Mr. Bean, nah direbus pakai itu, nanti di atasnya disuling pakai kaca semua ya, disuling, didinginkan ya. Nanti uapnya dinetes juga ditampung pakai kaca. Itu kemungkinan bisa dapat air murni, kemungkinan ya. Ya karena memang susah bikin air murni ya, prosesnya panjang, makanya beli aja di toko kimia. Aquades istilahnya. Ada lagi pertanyaan? Ini kita kuliah komplit ya. Nah, saya belum sarapan, nanti di ya sarapan dulu lah. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Materinya di-share nggak Pak? Ya, nanti saya share di Waskita ya. Waskitanya Oke, sudah Pak. aktif belum? Saya belum ngecek Waskita, sudah aktif belum? Nggak tahu Pak, belum saya cek. Ya, Pak. nanti dicek ya di Waskita. Oke, Pak. Saya bisa sih Pak, udah ada juga. Sudah ada ya? Sudah ada. Soalnya baru minggu kemarin, jadi saya belum utak-atik Waskitanya. Besok mungkin ya. Selasa saya coba konfigurasi semua Waskita, saya maintenance Waskitanya. Ada lagi? Sudah ya? Kita lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk komponen penilaian saya tidak mengambil dari presensi tapi tugas. Nah, tugasnya ini gampang sekali ya. Di screenshot aja dulu atau nanti dicek di Waskita ya. Jadi cuman membuat review, pilih aja salah satu, mau motherboard, CPU atau kenapa? VGA minggu depan ya, minggu ini pilih salah satu ya, minggu depan itu baru VGA ya, minggu ini pilih mau motherboard, CPU atau RAM ya, sifatnya individu. Jadi usia hardware-nya maksimal 3 tahun, kalau bisa 2 tahun ya, jangan terlalu lama ya, jangan terlalu jadul. Kemudian dibandingkan, namanya review ya, review itu membandingkan dua jenis hardware ya selevel, Apple to Apple. Ya kalau i7 dengan Ryzen 7, nah itu kan selevel ya. i7 dengan i7 walaupun beda generasi, sama-sama i7. Jangan kalian bandingkan Ryzen 9 atau i9 dengan Intel Gold, nah itu kan nggak selevel ya. Kalian bandingkan anak SMA dengan anak TK, kemampuan belajar membacanya juga jelas beda jauh ya. Anak TK itu membaca saja masih bandingkan dengan anak SMA ya. Jadi yang Apple to Apple. Kalau RAM ya yang selevel lah ya, DDR4 dengan DDR4, jangan DDR4 dengan DDR2 ya, nggak selevel lah ya. Nah, seperti itu ya. Boleh mengambil referensi dari situs review. Kalian nggak punya, wah Pak saya nggak punya motherboard Pak, masa mau review ya? Silakan baca-baca, tapi harus dari situs luar negeri. Tom's Hardware dan lain sebagainya, atau forum luar negeri, jangan forum dalam negeri. Kalau mau dari YouTube ya YouTube-nya Linus mungkin dan lain sebagainya itu ya. Kemudian biar kalian bisa bahasa Inggris, biar nggak ada alasan wah Pak nggak bisa bahasa Inggris ya, biar belajarlah mulai sekarang, belajarlah bahasa Inggris. Siapa tahu besok kalian kerja kliennya bahasa Inggris semua ya, kliennya amin ya, remote bahasa Inggris. Ya, pengalaman saya enak kerja dengan orang Eropa itu. Kalau orang Cina nggak enak. Bayarannya gede dengan orang Eropa. Pengumpulan dalam bentuk PDF, nanti link pengumpulannya mensul. Paling di grup atau Waskita. Oke ya? Jelas ya? Tugasnya ya? Sambil Jelas, mungkin saya share ini mungkin di grup WA mungkin. Oke? Ini untuk kuliah hardware software. Nanti kita lanjut ke berat. Sebentar saya sarapan bentar dulu ya. Kita jam 10.40. Ini kalau offline mandi Pak. Sama Pak. Nggak usah mandi. Kalau offline kita pindah ruangan ya berarti ya. Regutukan pindah ruangan ya. Kan ruangannya beda ya kalau offline-nya. Regutukan pindah ruangan ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak.